Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairul Nurwan, mahasiswa Politeknik LP3I Bandung, program studi akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tugas esai video dengan tema Aku di Masa Lalu, Saat Ini, dan Yang Akan Datang. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Personality Development dengan dosen pengampu Bapak Fahri Arif Rahman. Pertama-tama, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai kehidupan masa lalu saya di waktu kecil. Nama lengkap saya Hairul Nurwan. Sewaktu kecil, saya dipanggil Arul oleh orang tua saya. Lahir di Bandung pada tanggal 24 Mei 2002. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya bersyukur dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat menyayangi diri saya. Sejak saya lulus TK pada saat usia 6 tahun, saya melanjutkan sekolah di SDN Tegal Mandor. Tidak ada hal lain yang lebih menarik yang saya ingat pada sewaktu kecil, yaitu pada saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SD. Yaitu saya berantem dengan teman saya karena hal sepele, yaitu berebut buku bacaan. Namun saya tidak menyesalinya, karena setelah saya belajar tentang personality development ini, saya menyadari bahwa hal tersebut mengajarkan saya tentang ketangguhan dan kegigihan untuk terus mendapatkan apa yang kita inginkan selama itu untuk kebaikan. Kemudian kenangan lainnya yang masih saya ingat sewaktu SD sampai saat ini yaitu saya pernah mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan O2SN tingkat kecamatan pada saat duduk di bangku kelas 5. Dan alhamdulillahnya saya lolos di tingkat kecamatan dan melanjutkan perlombaan di tingkat kabupaten. Namun setelah itu saya tidak mendapatkan juara dan hanya masuk 10 besar. Hal itu juga memberikan pelajaran penting bagi saya, yaitu ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang hebat atau lebih pandai dari kita. Kemudian lulus SD pada tahun 2014, saya melanjutkan pendidikan di SMP Islam Terpadu Islahul Aqidah. Pada saat SMP juga tidak ada hal yang begitu menarik karena memang saya seperti remaja SMP pada umumnya. Namun pada saat waktu SMP juga perilaku yang kurang menentu muncul terhadap diri saya. Seperti cenderung emosional, rasa marah, takut, cemas, rasa ingin tahu, iri hati, sedih, dan lain-lain memang betul saya rasakan adanya. Karena saya merasa diperlakukan seperti anak-anak, namun pada saat lainnya saya dituntut untuk berperilaku sebagai orang yang sudah bukan anak-anak lagi. Hal itu membingungkan buat saya dan baru saya sadari sekarang bahwa memang pada saat SMP itu merupakan masih fase remaja awal, di mana ketidakstabilan akibat dari perasaan yang tidak pasti mengenai diri saya itu akan menimbulkan seperti kesedihan yang tiba-tiba berganti menjadi bergembira, kemudian percaya diri bisa tiba-tiba menjadi ragu-ragu, suka menolong bisa tiba-tiba menjadi egoisme, dan persahabatan pun berganti-ganti seperti itu. Namun pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, saya bisa melewati itu semua. Kemudian, hal lainnya yang masih saya ingat yaitu saya pernah mengikuti beberapa perlombaan, diantaranya lomba pidato dan lomba cerdas cermat. Sewaktu SMP, saya pernah mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kemudian saya lulus di tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan ke SMK Wiyata Dharma Cipendei. Awalnya saya ingin masuk SMA, namun karena kondisi rumah saya yang lebih dekat dengan SMK, orang tua saya menyarankan untuk masuk SMK saja. Akhirnya saya masuk ke SMK Wiyata Dharma mengambil jurusan akuntansi. Saat itu usia saya masih 15 tahun, masih bisa dibilang ABG. Menjadi seorang remaja sangat saya yakini memanglah tidak mudah, karena pada saat usia remaja adalah usia di mana sedang terjadi masa peralihan, yaitu dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, seorang remaja tidak bisa dikatakan anak-anak, namun tidak bisa juga dikatakan dewasa. Perubahan-perubahan pun memang jelas saya alami dan rasakan, baik itu dari kemampuan berpikir maupun perubahan fisik, karena pada saat itu masih menjadi masa pencarian identitas diri bagi saya, di mana identitas diri yang dicari umumnya muncul dalam pertanyaan-pertanyaan seperti, saya ini siapa, seorang anak kecil atau dewasa? Kemudian, apa sih peranan saya di dalam masyarakat ini? Kemudian, apakah saya mampu untuk bersikap mandiri ataukah tidak? Apakah kelak saya akan mampu berhasil atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menimbulkan dilema dan memunculkan krisis identitas bagi diri saya sendiri. Selain itu, menjadi seorang remaja bisa dikatakan tidaklah mudah. Banyak sekali contoh kenakalan remaja yang sudah saya alami dan perhatikan. Tidak sedikit dari teman-teman saya yang melakukan perbuatan kenakalan remaja, termasuk perbuatan yang melanggar norma aturan
ataupun hukum yang ada di masyarakat. Contohnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balapan liar, bahkan ada yang sampai hamil di luar nikah. Menurut pandangan saya, kenakalan remaja juga dapat terjadi karena gagalnya orang tersebut dalam proses perkembangan peralihan dari anak-anak menuju dewasa itu sendiri. Penyebabnya bisa dari keluarga ataupun lingkungan. Tinggal bagaimana baiknya kita dalam menyikapi masalah-masalah tersebut. Untuk saya sendiri, pada saat itu memang merasakan hal yang sama. Pengaruh teman juga menjadi salah satu alasan dari kenakalan remaja. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya melampiaskannya kepada hal yang positif, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga ketika ada masalah yang terjadi di keluarga, saya akan lupa akan hal itu karena sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan pada waktu itu diantaranya OSIS, Paskibra, dan PIK Remaja. Kebetulan pada saat itu saya terpilih menjadi ketua OSIS pada tahun 2018 dan menjabat selama 1 tahun. Kemudian aktif di keanggotaan Paskibra juga bisa lebih memberikan dampak positif bagi saya, terutama dalam mengatur waktu. Kegiatan yang paling saya sukai yaitu ketika diskusi di ekstrakurikuler PIK Remaja, yaitu Eskul Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena pada saat itu saya bisa mencurahkan seluruh keluh kesah dan masalah yang terjadi, sehingga nantinya akan ada motivasi dan dorongan dari pendamping dan teman-teman saya. Setelah mengikuti pendidikan SMK selama 3 tahun, saya lulus pada tahun 2020. Sayang sekali saya tidak bisa merayakan kelulusan bersama teman-teman saya karena pandemi. Kemudian, setelah saat itu timbullah suatu pemikiran yang amat sangat membingungkan, di mana ketika saya dihadapkan pada suatu pilihan untuk kuliah atau bekerja. Karena bagi saya sendiri, lulus dari SMK merupakan suatu pencapaian yang sudah luar biasa bahagianya, karena setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun dari SD, SMP, hingga SMK, dengan momen seperti kegelisahan, kemudian kesedihan, kekesalan, dan lain-lain telah saya rasakan. Namun ada momen yang lebih dari itu, tentang penentuan nasib di masa depan. Ada 2 dilema besar yang secara umum saya alami dan rasakan, yaitu memilih untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja. Belum lagi ketika rasa dilema tersebut mendapat penolakan dari orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan menemukan momen di mana saya harus benar-benar memilih antara keduanya. Pada awalnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun ada penolakan dari kedua orang tua saya sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Kemudian saya bekerja di Purwakarta sebagai operator produksi di perusahaan wiring harness selama 8 bulan dan berhenti karena saya memilih untuk melanjutkan pendidikan. Memang bukan suatu waktu yang sebentar, banyak pengalaman berharga yang saya temukan di dunia perusahaan tentang bagaimana memanage waktu, bagaimana saling menghargai antara sesama pekerja, kemudian bagaimana untuk bertahan terhadap tekanan dari pimpinan, dan lain sebagainya. Terutama dalam hal mengenai orang-orang yang saya temui. Banyak orang-orang hebat dan menarik yang saya temui yang pastinya memberikan banyak sekali pelajaran berharga bagi saya. Namun kembali lagi, saya memiliki teori tersendiri karena yang saya pahami pendidikan itu memang penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa yang aman itu di tangan masyarakat yang berpendidikan. Sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu sebagai tuntutan di dalam kehidupan manusia yang nantinya akan membentuk suatu kehidupan yang lebih baik lagi bagi dirinya maupun untuk di sekitarnya. Dan semoga saya menjadi salah satu di antaranya itu. Setelah itu saya mendaftar di Politeknik LP3I Bandung melalui jalur KIP kuliah dan alhamdulillah diterima pada program studi akuntansi. Kesibukan saya saat ini adalah fokus belajar agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan jika ada waktu luang, saya menyempatkan diri untuk belajar mengenai tanaman hidroponik, yaitu budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, seperti sayuran hidroponik. Meskipun cara menanam dengan teknik ini sudah bukan hal baru lagi, namun saya senang dalam melakukan hal tersebut. Setelah lulus dari Politeknik LP3I Bandung, saya ingin bekerja di perusahaan perbankan sebagai analis kredit dan ingin membangun usaha hidroponik di rumah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.